warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai SRS atau Software Requirements Specification si akademik UIN Said Surakarta. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Anafa Nurlaila Muslimah, NIM V07230009, kemudian ada Desi Hanifah Sari, NIM V07230021, kemudian ada Vina Ismawati, NIM V07230031, dan yang terakhir ada Alda Anastasia, NIM V07230089. SRS atau Software Requirement Specification adalah dokumen yang menjelaskan berbagai macam kebutuhan proyek seperti kebutuhan spesifik yang terdiri dari kebutuhan fungsional, termasuk di dalamnya input, proses, dan output dari proyek, dan kebutuhan non-fungsional. Kemudian tujuan dari SRS itu sendiri adalah untuk memberikan gambaran spesifik dari kebutuhan software, penjelasan tentang pembuatan website, penjelasan hal-hal yang dibutuhkan untuk pembuatan website tersebut, termasuk kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Kemudian ada deskripsi dari si akademik UIN Said sendiri adalah sistem akademik yang dirancang untuk mempermudah administrasi dan kegiatan akademik di Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta. Sistem ini dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen, alumni, dan administrasi akademik di UIN Raden Mas Said Surakarta. Melalui website ini, seluruh administrasi akademik dapat dilakukan secara daring, mulai dari pengisian KRS, pencatatan nilai, hingga pengajuan cuti kuliah. Mahasiswa dan dosen dapat mengakses informasi akademik kapan saja dan di mana saja, sehingga tidak perlu datang ke kampus hanya untuk memperoleh data perkuliahan. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan registrasi dan pembayaran dilakukan secara online, yang menghemat waktu serta mengurangi antrian di kampus. Kemudian ada kelas dan karakteristik user di website si akademik ini, yaitu mahasiswa. 1. Mahasiswa dapat mengakses akun akademik pribadi dan memperbarui biodatanya. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat mengisi KRS untuk memilih mata kuliah yang diambil di semester tersebut. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat melihat KHS atau kartu hasil studi yang berisi nilai dari mata kuliah. Yang keempat, mahasiswa dapat mengakses jadwal perkuliahan, termasuk jadwal ujian dan kegiatan akademik. Adapun user atau pengguna dosen, yaitu 1. Dosen dapat menyetujui atau menolak pengajuan KRS mahasiswa. Kemudian yang kedua, dosen dapat menginput dan memperbarui nilai mahasiswa, seperti nilai tugas, nilai UTS, ataupun UAS. Kemudian dosen dapat mengelola daftar mahasiswa dalam mata kuliah yang diajar, termasuk melihat biodata dan riwayat akademik mahasiswa tersebut. Kemudian user alumni, yaitu 1. Alumni dapat melihat dan mengunduh transkrip nilai serta ijazah. Yang kedua, alumni dapat mengajukan permohonan legalisasi ijazah dan transkrip nilai secara online, tanpa harus datang ke kampus. Yang ketiga, alumni dapat memperbarui data alumni seperti alamat, email, dan nomor kontak untuk database alumni universitas. User admin, yaitu admin dapat mengelola data mahasiswa dan alumni, termasuk pembaruan informasi dan status akademik. Kemudian admin juga dapat mengatur jadwal perkuliahan dan mengelola distribusi ruang kelas. Yang ketiga, admin dapat memproses pengajuan akademik seperti pendaftaran KRS, cuti akademik, skripsi, dan kelulusan mahasiswa. Other non-functional requirements. Yang pertama, performance requirements.
Sea Academic Insight yang dikembangkan memiliki karakteristik kinerja sistem di antaranya. Yang pertama, waktu penyajian informasi ketika admin, dosen, mahasiswa, dan alumni mencari informasi data maksimal selama 5 detik. Yang kedua, sistem dapat dijalankan hingga 100 user secara bersamaan dan di waktu yang sama. Yang kedua ada safety requirements. Si Academic Insight menyediakan mekanisme otorisasi yang mewajibkan pengguna untuk melakukan identifikasi diri menggunakan username dan password. Hanya pengguna yang telah memiliki hak akses dan berhasil melalui proses ini yang dapat diperbolehkan untuk mengakses data di dalam sistem. Yang ketiga ada security requirements. Sebagai bentuk meningkatkan keamanan untuk seluruh tingkatan penggunanya, si Academic Insight memiliki sistem keamanan di antaranya. Yang pertama, sistem yang dikembangkan memiliki tingkatan hak akses masing-masing user yaitu admin, dosen, mahasiswa, dan alumni. Yang kedua, sistem memiliki fitur login dengan username dan password, di mana username hanya bisa digunakan apabila menjadi bagian dari Civitas Akademik UIN Raden Mas Said. Yang ketiga, sistem menyediakan CAPTCA untuk melanjutkan akses browsing dan untuk keamanan halaman yang diakses agar terhindar dari akses otomatis dari bot atau program berbahaya. Ketiga, ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional Si Academic Insight merupakan kebutuhan operasional yang berkaitan dengan fungsi maupun proses yang mendukung kegiatan akademik yang harus mampu dikerjakan oleh sistem. Pada bagian ini, kami akan menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada si Academic Insight dalam tabel-tabel berikut ini. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional RF01. Admin, dosen, mahasiswa, dan alumni dapat melakukan login dan logout. Selanjutnya ada RF02. Admin dapat mengolah data dan kegiatan akademik. Dalam hal ini, admin dapat menampilkan data akun dosen, mahasiswa, dan alumni. Admin dapat mengatur jadwal perkuliahan dan distribusi ruang kelas. Admin dapat memproses pengajuan akademik, pendaftaran KRS, cuti akademik, skripsi, dan kelulusan mahasiswa. Admin dapat memverifikasi dan mengelola nilai mahasiswa, termasuk cetak transkrip dan ijazah. Dan yang terakhir, admin dapat mengakses dan mencetak laporan akademik seperti mahasiswa aktif, daftar lulusan, dan statistik akademik universitas. Selanjutnya, RF03. Dosen dapat mengelola aktivitas pembelajaran mahasiswa yang diajar. Dalam hal ini, dosen dapat menyetujui atau menolak pengajuan KRS khusus dosen pembimbing akademik. Dosen juga dapat menginput nilai tugas, UTS, UAS maupun nilai akhir. Dosen dapat melihat daftar mahasiswa dalam mata kuliah yang diajar. Dan yang terakhir, dosen dapat melihat biodata dan riwayat akademik mahasiswa. Selanjutnya, RF04. Mahasiswa dapat mengakses fitur akademik pribadi. Dalam hal ini, mahasiswa dapat mengakses akun akademik pribadi dan memperbarui biodata. Mahasiswa dapat mengisi, mengajukan, dan mencetak KRS setiap semester. Mahasiswa dapat melihat dan mencetak KHS. Mahasiswa dapat mengakses jadwal kuliah, ujian, informasi kehadiran, dan kegiatan akademik. Mahasiswa dapat melihat status pembayaran UKT dan keuangan akademik. Mahasiswa dapat melihat status pembayaran UKT dan keuangan akademik. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik. Mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri. Mahasiswa dapat mengajukan tugas akhir seperti kerja praktik, KKN, skripsi, yudisium, dan wisuda. Yang terakhir ada RF05. Alumni dapat mengakses dan mengelola data akademik pasca kelulusan. Dalam hal ini, alumni dapat melihat dan mengunduh transkrip nilai dan ijazah digital. Alumni dapat mengajukan legalisasi ijazah dan transkrip secara online. Alumni dapat memperbarui data diri seperti alamat, email, kontak, dan lain-lain. Alumni dapat mengakses layanan tracer studi atau lowongan pekerjaan dari kampus atau mitra.
Dan selanjutnya merupakan kebutuhan non-fungsional dari si Academic Insight. Yang pertama, NF01 Performance, batasan mengenai kecepatan dalam sebuah sistem. Dalam hal ini, sistem harus bisa dijalankan hingga 100 user secara bersamaan dan di waktu yang bersamaan. Yang kedua, sistem dapat merespon input pengguna dalam waktu maksimal 5 detik untuk setiap permintaan data. Yang selanjutnya ada NF02 yaitu Security. Sistem hanya dapat diakses oleh user yang memiliki hak akses untuk login. Yang pertama, sistem menyediakan fungsi login untuk admin, dosen, mahasiswa, dan alumni. Yang kedua, sistem menerapkan CAPTCA pada verifikasi keamanan untuk mencegah akses otomatis dari bot atau program berbahaya. Saya akan menjelaskan tentang perancangan perilaku sistem, alur sistem. Untuk alur sistem dari sistem Academic Insight, kami menggunakan dokumen flowchart seperti berikut. Yang pertama, login. Kita masuk pada proses login, yaitu tahap awal pengguna untuk mengakses sistem. Dalam flowchart, alur login menunjukkan bahwa masing-masing pengguna, baik admin, dosen, mahasiswa, maupun alumni, dapat masuk ke sistem menggunakan username dan password. Sistem akan memverifikasi data tersebut dan jika sesuai, maka pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard masing-masing. Adapun berdasarkan tabel aktivitas login terbagi ke dalam 4 jenis. Untuk ID aktivitas A01, login untuk admin, mengacu pada kebutuhan fungsional RF01.1. A02, login untuk dosen yang mengacu pada RF01.3. A03, login untuk mahasiswa yang mengacu pada RF01.5. Dan A04, login untuk alumni yang mengacu pada RF01.7. Yang kedua, logout. Setelah menggunakan sistem, pengguna akan keluar atau logout. Flowchart-nya menunjukkan bahwa setelah aktivitas selesai, pengguna dapat memilih opsi logout dan sistem akan mengakhiri sesi dan kembali ke halaman login. Pada tabel aktivitas, ada aktivitas B01 adalah logout oleh admin yang mengacu pada RF01.2, B02 logout oleh dosen yang mengacu pada RF01.4, B03 logout oleh mahasiswa yang mengacu pada RF01.6, dan B04 oleh alumni yang mengacu pada RF01.8. Yang ketiga, mengontrak mata kuliah atau KRS. Selanjutnya adalah alur pengisian dan pengajuan KRS oleh mahasiswa. Flowchart-nya menggambarkan bahwa mahasiswa terlebih dahulu mengakses akun akademik pribadi, lalu mengisi mata kuliah yang ingin diambil pada semester berjalan. Setelah itu, mahasiswa mengajukan KRS untuk disetujui oleh dosen pembimbing akademik. Jika sudah diajukan atau disetujui, mahasiswa dapat mencetak KRS. Tabel aktivitas ID C01, mahasiswa mengakses akun akademik yang mengacu pada RF04.1. C02, pengisian KRS yang mengacu pada RF04.2. C03, pengajuan KRS ke dosen pembimbing yang mengacu pada RF04.2. C04, mencetak KRS yang mengacu pada RF04.2. Yang keempat, persetujuan KRS. Berikutnya adalah bagian persetujuan KRS oleh dosen pembimbing akademik. Flowchart menunjukkan bahwa dosen akan menerima notifikasi pengajuan KRS dari mahasiswa. Kemudian dosen membuka detail KRS tersebut dan memutuskan apakah akan disetujui atau ditolak. Jika disetujui, maka status KRS akan berubah. Jika ditolak, sistem akan memberi notifikasi kepada mahasiswa agar dilakukan perbaikan. Tabel aktivitasnya, ada aktivitas D01, dosen memeriksa pengajuan KRS yang mengacu pada RF03.1. D02, dosen menyetujui atau menolak KRS berdasarkan RF03.1. Yang kelima, melihat KHS. Mahasiswa juga dapat melihat dan mencetak KHS atau kartu hasil studi. Flowchart memperlihatkan bahwa setelah login, mahasiswa mengakses menu KHS, lalu sistem akan menampilkan hasil studi per semester. Mahasiswa juga dapat mencetak KHS tersebut. Pada tabel aktivitas, di aktivitas E01, melihat KHS yang mengacu pada RF04.3, E02 mencetak KHS yang mengacu pada RF04.3, yang keenam, melihat transkrip nilai.
Terakhir adalah fitur untuk melihat transkrip nilai. Ini tersedia bagi mahasiswa maupun alumni. Flowcard-nya menjelaskan bahwa mahasiswa bisa mencetak dan melihat transkrip sementara, sedangkan alumni bisa melihat transkrip final dan mengunduh ijazah digital langsung dari sistem. Tabel aktivitasnya meliputi di F01, mahasiswa melihat transkrip sementara yang mengacu pada RF04.4, F02, mahasiswa mencetak transkrip sementara yang mengacu pada RF04.4, F03, alumni melihat transkrip nilai final yang mengacu pada RF05.1, F04, alumni mengunduh ijazah digital berdasarkan RF05.1. External Interface Requirement. User Interface berikut merupakan tampilan UI dari website akademik Unsaid yang telah disesuaikan berdasarkan requirement yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Tampilan login. Pada halaman ini, mahasiswa harus melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password. Setelah melakukan login, mahasiswa dapat mengakses fitur-fitur yang ada di dalamnya. Selanjutnya, tampilan informasi. Halaman tentang kami atau halaman about ini akan menampilkan secara singkat mengenai informasi website Syakat Unsaid. Diperlukan untuk login menggunakan username dan password untuk mendapatkan informasi tersebut, karena informasi tersebut hanya dapat diakses oleh pengguna Akademik Unsaid. Selanjutnya, tampilan profil mahasiswa. Pada halaman ini menampilkan tentang data diri mahasiswa. Selanjutnya yaitu tampilan KHS dan transkripsi mahasiswa. Halaman ini berisi informasi mengenai KHS dan transkripsi nilai mahasiswa selama menempuh perkuliahan. Selanjutnya yaitu tampilan KLS reguler. Halaman ini untuk mengisi atau memilih mata kuliah yang akan ditempuh selama 1 semester ke depan. Selanjutnya, tampilan perkuliahan. Halaman ini untuk mengetahui jadwal perkuliahan dan dosen pengampu yang akan dilaksanakan, seperti mata kuliah, waktu pembelajaran, dan kelas. Selanjutnya, tampilan tugas akhir. Pada halaman ini berisi mengenai informasi dan pengajuan kerja praktek, KKN, skripsi, yudisium, dan transkripsi akhir, dan info dan pendaftaran wisuda. Selanjutnya yaitu tampilan pembayaran. Pada tampilan ini, mahasiswa dapat mengetahui berapa besarnya biaya kuliah yang dikeluarkan setiap semesternya atau sering yang disebut dengan UKT. Software interface. Dalam pengoperasian sistem dibutuhkan perangkat lunak yang berguna untuk mendukung pembangunan proyek. Hal tersebut meliputi 1. Sistem operasi atau user yaitu semua tipe, platform sistem operasi atau developer yaitu Windows 10. 2. Database digunakan untuk menyimpan seluruh data akademik, user, dan proses yang berjalan di sistem. Nama MySQL. Yang ketiga yaitu bahasa pemrograman web, bahasa pemrograman PHP, framework front-end, Connector 3, framework back-end, Connector 3. Yang keempat, browser. Semua browser dapat digunakan. Hardware interface. Hardware interface yang dibutuhkan dalam menjalankan aplikasi ini yaitu laptop atau PC. Digunakan untuk menjalankan dan menampilkan aplikasi yang dibuat pada browser. Kedua, monitor digunakan untuk menampilkan tampilan aplikasi. Ketiga, mouse digunakan user dalam aplikasi agar sistem mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Keempat, keyboard digunakan user dalam aplikasi untuk proses penginputan informasi yang dibutuhkan oleh sistem, baik berupa karakter, angka, ataupun simbol.